maka kalian harus siap dengan usaha 200%. Nah, usaha di sini bukan cuma belajar, tapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel Generasi Ambis. Di video kali ini kita akan membahas tentang bahasa Panda part yang ketiga. Tapi sebelumnya teman-teman boleh di-subscribe dulu channel ini dan dinyalain bel notifikasinya agar tidak ketinggalan video update dari channel ini. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-share videonya ke teman-teman kalian agar videonya bisa bermanfaat gitu. Nah, buat teman-teman yang belum nonton bahasa Panda part yang pertama dan part yang kedua, bisa ditonton terlebih dahulu karena di situ juga aku membahas soal bahasa Panda yang lain gitu. Nah, langsung aja kita ke soal yang pertama. Oke, jadi ini soal pertama. Jika dalam kode tertentu Indonesia ditulis dengan huruf JOEPOFTJB, maka Tunisia menjadi, nah pertama-tama kita tulis dulu abjad A sampai Z. Nih buat pengalaman aku kemarin pas UTBK, aku kan sebelum ngerjain soal gitu ya, dikasih kertas untuk coret-coretan. Dan di situ kita disuruh tulis nama, tanggal kita ujian, terus sama nomor UTBK kita gitu kan. Di situ juga aku nulis huruf abjad ini A sampai Z. Takutnya ada di satu soal yang kayak gini juga terjemahan juga kan. Tapi alhamdulillah soal itu nggak keluar, soal bahasa Panda yang kemarin aku keluar itu yang menerjemahkan bahasa Panda seperti rumah miring atau bola biru gitu. Di soal bahasa Panda part sebelumnya, part 1 atau part 2, bisa ditonton dulu. Nah, langsung aja setelah kita tulis abjad ini, langsung kita masukkan kode yang tadi Indonesia ditranslatein ke huruf yang udah ada. Nah, ini dia. Indonesia, I itu J, N itu O, D itu E, O itu P, N itu O, dan seterusnya sampai A itu D. Nah, kalau kita lihat gitu ya, I ini kalau ditranslatein jadi J, I jadi J. Terus kalau N itu N jadi O. Nah, kita dapat pola gitu ya. Polanya itu maju satu huruf. Nah, langsung aja kan kita udah punya pola nih. Polanya itu maju satu huruf. Kita translate Tunisia itu apa gitu ya. Nah, ini dia. T itu U itu V, N itu O, I itu J, S itu T, I itu J, dan A itu B. Udah, nah udah tahu nih jawabannya, yaitu yang D. That's all. Gampang parah. Oke, jadi ini soal selanjutnya. Jika dalam kode tertentu, kata lazy dituliskan dengan huruf KZYX, maka turun dikodekan dengan, nah yang pertama kita tuliskan dulu abjad A sampai Z. Setelah udah, kita tuliskan lagi kata lazy kode yang tadi dengan translatannya. Nah ini dia. L dengan K, A dengan Z, Z dengan Y, dan Y dengan X. Berarti, kalau kita lihat di abjad, L ke K mundur 1. A ke Z itu bisa mundur 1 atau dia maju 26, terlalu jauh gitu ya. Terus Z ke Y. Z ke Y mundur, dan Y ke X juga mundur. Berarti kita bisa simpulkan bahwa pola di soal ini yaitu, ya benar, mundur satu huruf. Berarti langsung kita tulis kata turun
untuk kita translate artinya itu apa, kodenya gitu ya. Nah ini dia. T itu kalau ditranslate jadi huruf S, nih T jadi huruf S, benar. U itu jadi huruf T, iya benar juga. Dan selanjutnya sampai N ditranslate jadi huruf M. Berarti kita dapat nih jawabannya yaitu A. That's all, gampang parah. Yuk kita ke soal selanjutnya. Nah ini soal selanjutnya. Jika kode 1, 2, 3, 4, 5 diartikan sebagai A, B, C, D, E, maka 1, 3, 5, 7, 9, 9 adalah... Nah teman-teman, yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu kode beserta artinya. Nah ini dia. 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C, 4 itu D, dan 5 itu E. Jadi kita bisa simpulkan karena abjad ada 26, jadi sampai Z itu 26 berarti ya angkanya. Nah ini dia. Berarti kita langsung tuliskan saja kode yang mau untuk ditranslate. Yaitu 135799. Nah, ini kita masukkan. 1 itu A, 3 itu C, 5 itu E, 7 itu G, 9 itu I, dan terakhir juga 9 itu I juga. Berarti kita bisa tahu jawabannya yaitu A. That's all. Gampang parah. Nah, ini soal selanjutnya. Jika kata belajar dikodekan sebagai 25, 12, 11, 0, 118, maka kata pintar dikodekan sebagai... Nah, ini soalnya sama kayak sebelumnya, cuma sebelumnya itu ditranslate dari angka ke huruf. Kalau ini kebalikannya, dari huruf ke angka. Yang pertama sama ya, kita tuliskan dulu kode beserta artinya yang sudah diketahui. Nah ini dia, B itu 2, E itu 5, L itu 12, A 1, G 10, A 1, dan R 18. Berarti sama ya kayak yang tadi itu, diurutin dari A sampai Z, berarti dari 1 sampai 26. Nah ini dia. Berarti kita langsung aja translate dari kata pintar itu menjadi berapa gitu ya. Nah ini dia. P itu 16, I itu 9, N itu 14, T itu 20, A itu 1, dan R itu 18. Nah, nanti kita dapat di jawabannya. Yang E, that's all. Gampang parah. Oke, jadi di sini ada quotes, yaitu hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi, dulu guru aku pernah bilang, kalau kalian ingin hasil kalian itu 100%, maka kalian harus siap dengan usaha 200%. Nah, usaha di sini bukan cuma belajar, tapi dengan cara kita menjaga perasaan orang lain, itu juga termasuk usaha. Karena jika ada perbuatan atau perkataan kita yang menyakiti orang lain, itu menjadi bumerang besar buat hasilnya nanti. Bisa aja dia sakit hati sama kita, atau dia tidak terima gitu ya dengan perlakuan dan perkataan kita, dan dia jadi dendam gitu. Terus kita nggak minta maaf, itu juga bakal menghambat keberhasilan kita. Dan jangan lupa, buat kalian harus tetap ibadah, mau kamu Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu, kalian harus tetap ibadah, karena itu menjadi faktor utama gitu ya. Dan jangan sampai kita egois ya, kita harus mendoakan teman-teman kita juga. Jangan berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa untuk orang lain juga ya. Sukses terus! Oke, segitu aja. Terima kasih ya.
Buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis, aku doain semoga teman-teman sukses terus, sehat selalu, bisa ngerjain soalnya dengan lancar, dan diberikan kemudahan. Dan jangan lupa nih teman-teman, kita juga punya sosial media, ada di Instagram, di TikTok, di Twitter, dan di Facebook. Jangan lupa untuk di-follow ya. Dan nantikan video part selanjutnya di channel ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.